Halo, Bu, aku tahu aku turun gunung untuk kencan buta. Aku janji ya, akhir tahun, aku pasti bawa istri cantik pulang. Putih. Ibu memberi perintah. Aku harus turun gunung. Karena kau menjagaku selama 5 tahun. Mulai sekarang kamu bebas. Lima tahun sudah. Sudah waktunya turun gunung lihat ibu. Dan Kak Han. Ayo. Lima tahun tak turun gunung. Tak tahu Kak Han, apakah lebih cantik dari sebelumnya? Kak Han. Jangan tinggalkan aku. Yudi kecil nurut. Setelah kau besar, kakak janji pasti tidak akan tinggalkanmu lagi. Ya, Ya? Ibu begitu cepat kasih aku jodoh kencan buta. Tapi buat apa? Gue seumur hidup cuma suka Kak Han. Halo ibu, sudah perkenalkan kamu padaku, kamu hebat dan cantik. Tapi maaf, gue sukanya wanita dewasa lebih tua dariku. Semakin dewasa, semakin baik. Jadi semoga cepat dapat pangeran idaman. Goodbye. Tante Wulan, tenang. Tadi aku WeChat sudah tambah Yudi. Aku pasti akan perkenalkan cewek tercantik di perusahaan padanya. Sudahlah, jangan khawatir. Aku pasti akan jaga si kecil. Bocah nakal. Kok dia anggap aku jodoh kencan buta? Lagi. Si kecil ini kok seleranya unik, suka wanita dewasa. Aku godain dia. Apa bagusnya wanita dewasa? Kan cowok suka yang muda. Sial, cewek kencan buta ini ternyata belum menyerah. Nggak bisa, aku harus bikin dia kapok. Siapa bilang? Aku suka yang lebih tua. Aku jujur saja, aku punya kakak namanya Maya. Cantik jelita, dewasa, dan seksi. Sekarang aku mau gabung sama dia jadi nona. Aku selamanya adalah pria yang tak bisa kau dapat. Anak kecil ini pemberani-berani terang-terangan menggoda aku, kakaknya ini. Wah, tak kira kantor Kak Maya sebesar ini. Pak Rudi kan? Kamu? Bu Maya pesan khusus suruh aku menunggumu di sini. Silakan ikut aku masuk. Wanita kota memang cantik ya. Silakan. Wah, kantor Kak Maya mewah banget dan nyaman ya. Orang yang disuruh Bu Maya jemput dari mana asalnya? Kok kelihatannya? Kayak orang liar turun gunung. Pak Rudi, silakan duduk dulu. Bu Maya sedang rapat, nanti akan menemuimu. Baik, makasih Mbak cantik berseragam. Entah sudah bertahun-tahun gak ketemu, apa Kak Maya masih kenal aku? Kak Maya ini cantik banget, cantiknya melebihi artis TV. Rudi, kamu datang. Kak Hani, rapatnya sudah selesai? Dasar bocah licik, bulu belum tumbuh, berani di depanku pura-pura baik. Aku mau lihat sampai kau bisa pura-pura. Baru turun gunung, apa sudah terbiasa? Sudah terbiasa, cuman agak kangen ibuku, juga kangen Kak Hani. Mulut manis, coba cerita, turun gunung ini ada rencana apa? Gak ada rencana khusus, hanya ingin ikut Kak Hani, belajar sesuatu, menambah wawasan. Tidak menyangka bocah ini sekarang jadi penurut, dan wajahnya semakin tampan. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kemari biar kakak lihat kamu baik-baik. Kenapa masih malu? Dulu waktu kecil kamu telanjang, bukan aku belum pernah lihat. Bu Hani. Bu Hani, malam ini bareng? Bu Hani, kamu. Pak Fandi, siapa yang izinkan kamu sembarangan masuk ke kantorku? Eni, bagaimana cara kerjamu? Maaf Bu Hani, Pak Fandi yang memaksa masuk. Bu Hani, anak ini dari mana munculnya dan berpakaian seperti orang gunung? Bu Hani, kamu kan di Kota Bahari pengusaha sukses. Jangan sampai terpengaruh oleh orang sembarangan yang merusak citra. Pak Fandi, perhatikan ucapanmu.
Lagi pula, dia siapa? Bukan urusanmu untuk mengatur, kan? Maaf Bu Hani, saya semua ini juga demi ibu, demi perusahaan kita. Om ini kenapa marah sekali? Biasanya apakah sering pegal pinggang dan lutut? Kurang tenaga ya? Kamu, Saran saja, suplemen jangan sembarangan dimakan. hati-hati jangan sampai habis modal. Kamu, apa yang kau omong kosong? Bapak Fandi ada masalah di ranjang harus periksa ke dokter. Jangan takut ke dokter. Perusahaan bisa memberimu cuti panjang. Hei, kau tunggu saja. Bagaimana caramu tadi? Aku nggak lakukan apa-apa. Serius? Iya, Kata Wulan Puspitasari, kau belajar di gunung bertahun-tahun. Ceritakan apa saja yang kau bisa supaya aku bisa memberimu kerja. aku jago berantem. Di gunung tak ada yang bisa kalahkan aku. Berantem? Apa gunanya di perusahaan? Tapi tadi cara dia menangani Fandi tidak seperti pakai tenaga saja. Begini saja, kau ke bagian keamanan dulu. Pelajari lingkungan perusahaan. Nanti aku lihat tugas apa yang akan kuberikan Ani kamu antar Rizky ke bagian keamanan urus pendaftaran masuk. Baik, Bu Hana. Bagian keamanan kita ada di lantai 1, kerjanya mudah dan tidak repot. Makasih Mbak Sekretaris. Mbak siapa sih botak tadi itu? Kenapa juga kasih bunga ke Kak Hana? Si Fandi itu pemegang saham grup Puncak Jaya selalu ingin mendekati Bu Hana, tapi Bu Hana sama sekali tidak suka padanya. Sialan. Berarti si botak itu sainganku. Setiap bulan saat haid, perut bawahmu dingin dan sakit sekali. Dan tangan kakimu selalu dingin di musim panas pun tetap dingin. Kak, bagaimana kau tahu? Lupa ngasih tahu, selain jago berantem, aku juga bisa mengobati. Beneran? Pasti. Baiklah, sejujurnya. Ini penyakit sejak kecil. Sudah ke banyak dokter. Kata mereka ini tubuh dingin alami. Tak bisa sembuh. Penyakit kecil saja, aku bisa sembuhkan dengan mudah. Enak sekali, belum pernah rasa begini. Ini beneran pengobatan? Sudah. Selesai gitu? Bukannya semakin cepat semakin baik. Kok kamu kelihatan tidak mau selesai? Enggak, maksudku cepat sekali selesai. Ayo kita cepat ke bagian keamanan. Ini Lin Yu. Pak Han menugaskannya di bagian keamanan, kalian perkenalkan dia dengan tempat sini. Mas ganteng, kamu di sini mulai sekarang kerja yang rajin. Aku pergi dulu, sampai nanti. Ada lagi si ganteng, pakai koneksi ya. Kulitnya mulus bisa apa? Kayaknya cuma main-main. Kaki sekretaris An bikin gila aja. Iya dong, pinggang dan pantatnya bikin ngiler. Kalian ngomongin orang di belakang kurang pantas. Ku campur urusan orang. Makanya Pak Han wanita sejati 40, serigala masih berpesona. Tubuhnya. Ingat aja bikin ngiler. Betul Pak Ketua. Kalau bisa sama Pak Han aku rela umurku kurang 10 tahun. Kawan-kawan, jaga omonganmu. Ada orang. Bukan urusan kalian. Gimana anak baru mau jadi pahlawan pelindung untuk Han Yun yang cantik? Bocah, di bagian keamanan tinju itu aturan. Kamu ini siapa? Aku bukan bawang. Aku khusus datang cabut bawang. Nyari pukul. Serang. Ada yang mau coba? Aku bukan cuma lawan mulut kotor, tapi jago lawan nggak terima. Tidak berani, bos. Mulai sekarang Anda jadi kepala keamanan. Halo bos? Nah, ini baru benar. Sudah lama tak jumpa. Bocah Lin Yu ini memang cukup menarik. Kamu ikut si kakak cantik itu sekarang gimana?
Cewek kencan ini masih belum nyerah. Ayo pose untuk abang. Biar si cewek kecil ini tahu. Ini mana mungkin? Pasukan keamanan itu keras kepala dan tidak takut apapun. Bayu, seorang pemuda baru turun gunung, berhasil menaklukkan mereka dalam setengah jam. Mobil Burina ke lokasi konstruksi pinggiran kota sudah siap. Ayo. Dasar murahan, kamu lebih suka memelihara laki-laki muda. Sama sekali tidak mau menerima cintaku. Ini semua salahmu sendiri. Halo ketua. Orang itu adalah satpam baru dari grup kita. Enak banget ya. Iya, ini bahkan lebih enak daripada kerja 19 memblam kita. Juga lumayan ganteng. Bos tetaplah bos. Pakai seragam satpam, tampak bersemangat, tampan luar biasa. Betul, lihat bos, dia membuat para cewek di perusahaan kita ngiler banget. Bos perkasa, bos tak terkalahkan. Buhan, tanah ini dulu punya uang. Sekarang masih punya uang. Mau usik tanah ini. Siapkan 50 juta dulu. Buat minum-minum anak buah. Deng Hu, kontraknya tertulis hitam di atas putih. Tanah ini adalah milik grup Puncak Jaya kami yang kami dapatkan lewat tender resmi. Ini pemerasan. Deng Hu. Aku tahu aturan geng naga hitam. Bayar selesai itu wajar. Tapi kamu serakah sekali. Tidak takut gigimu patah. Gigi patah? Gua gigi kuat banget karena Buhan nggak tahu diri. Jadi kami undang dulu Buhan ke markas kami. Kapan uangnya sampai? Kapan kami lepaskan? Bos gawat. Buhan di proyek kena masalah. Cepat, Kak Han, kenapa? Sepertinya dihadang orang geng naga hitam dihadang. Dan orang-orang itu mau bawa Buhan pergi. Sialan, geng naga hitam itu apa? Berani macam-macam sama Kak Han. Cepat bilang di mana proyeknya. Di pinggir kota sektor barat. Angkat. Angkat. Astaga. Apa mataku salah lihat? Bos kita benar-benar terbang. Sepertinya iya. Berarti bos kita sialan, seperti dewa. Maaf Buhan. Gunayan. Kak Han, kau baik-baik saja? Rizky, kenapa kamu datang? Ku dengar Mbak Yuni dalam masalah. Aku sebagai keponakan tak bisa tinggal diam. Baru 2 menit setelah telepon, kantor puluhan kilometer dari sini, apa kamu terbang? Dari mana dia muncul? Mas Bambang, dia sepertinya dari langit. Setan langit. Kok nggak bilang dia dewa? Aku bilang yang sebenarnya kok. Sial, ternyata cuma satpam kumal. Kukira kamu siapa? Bu Yuni, kata yang seharusnya sudah saya sampaikan. Jika kamu masih tidak mau, jangan salahkan aku kalau tanganku tidak kenal ampun. Hati-hati, Bu Yuni. Mbak Yuni enggak terluka kan? Enggak apa-apa. Mundur ke belakang, sisanya serahkan padaku. Rizky, jangan gegabah. Mereka anggota geng naga hitam, membunuh tanpa ampun. Cepat bawa Ani pergi, biar aku bicara dengan mereka. Mbak Yuni, di gunung guruku pernah mengajariku. Melawan binatang bicara baik tidak berguna. Harus pakai tinju. Kamu, nak, benar-benar anak sapi yang tak takut harimau. Geng naga hitam di sini adalah langit. Kamu satpam kumal, mau memberontak teman-teman. Bunuh dia. Tanah ini milik kita. Uang ini milik kita. Kedua wanita ini juga harus tinggal hari ini. Bu Yuni, ku beri kesempatan terakhir, tanda tangani perjanjian transfer. Ambil 50 juta, jika tidak, proyek ini hari ini akan jadi kuburan kalian. Geng naga hitam, aku hari ini akan membuat kalian jadi geng ulat hitam. Ku beri kalian 3 detik. Bersujud minta maaf pada Mbak Yuni, jika tidak, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan merangkak tulang. Lu suruh gue berlutut?
Lu tahu nggak gimana caranya mati? Lin Yu, jangan bicara konyol. Cepat pergi, kami bisa urus di sini. Dengar, cepat pergi. Ini perintah. Ibumu menitipkanmu padaku. Aku nggak bisa biarkan kamu celaka. Pergi, kalau telat habisi dia. Awas. Sial, ternyata dia jagoan bela diri. Kamu biarkan gua uji kemampuanmu. Buhan, dia dari geng naga hitam. Salah satu dari 4 ketua tinju besi Deng Hu. 30 kemenangan beruntun. Pernah membunuh 3 orang pakai tinju. Lin Yu, kamu dengar? Dia bukan preman-preman itu. Kamu nggak bisa kalahkan dia. Cepat pergi, Kak Han, kumohon. Sekarang lu mau pergi? Mimpilah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Pukulanku ini bisa menembus sapi. Bagaimana kau bisa menahannya? Lin Yu, Harimau hitam cakar hati, harimau ganas sapuan ekor. serangan Kak Hu semuanya tertahan. Apa aku sedang bermimpi? Anak ini monster? Kau mau berkelahi, ya berkelahi aja. Bilang nama jurus segala, nggak malu. Kau cuma kuat bertahan. Kau bisa menahannya, tapi kau tak bisa melukaiku. Kita paling seri, benarkah? Aku lupa perkenalkan diri. Selain pukulan dan tendangan, aku juga sedikit menguasai ilmu petir. Mas Hendra, kamu masih hidup? Hei bocah, aku belum selesai denganmu. Oh. Kenapa cuma aku yang kena? Karena kamu paling cerewet. Kalian para sampah, kenapa baru datang? Astaga, bos sendirian. Menyelesaikan mereka semua. Gila, ini terlalu kuat. Selesai Kak Hana, ayo kita kembali kerja. Hari ini kamu capek ya, dan membantuku menyelesaikan masalah sebesar ini. Jangan kembali ke kantor, istirahat dulu di rumahku. Aku suruh Ani antar kamu. Ani, antar dia pulang. Aku tinggal urus sisanya. Baik, Bu Hana, Mas Rama, ayo naik mobil. Makanya aku bilang, kenapa bos begitu kuat? Ternyata dia pria simpanan Bu Hana. Kapten, kamu sungguh apa? Aku sungguh iri setengah mati. Aku juga tidak mau berjuang lagi. Gak nyangka orang ini kelihatannya santai banget, tapi pas berantem, dia keren banget. Lin Yu, makasih banget hari ini. Kalau bukan kamu, aku dan Buhan pasti bahaya. Gampang, Kak Han itu senior aku. Wajar aku lindungi dia. Kamu obati aku hari ini, aku udah lebih enakan. Lain kali, kamu bisa bantu aku lagi? Kamu kan udah sembuh, nggak sakit, ngapain diobati? Oh. Kenapa sembuh malah nggak senang? Salah kamu, bikin aku enak banget. Makanya aku nggak akan minta kamu ulang lagi. Hah? Apa katamu? Nggak apa-apa. Oh iya Lin Yu, kamu punya pacar? Nggak punya. Kalau gitu menurutmu aku gimana? Perempuan di kota ternyata pada pengen nikah. Baru kenal beberapa jam, udah mau merebut kesucianku. Kak Ani, kamu jelas baik, cantik dan baik hati, pintar juga. Kak Ani, stocking hitammu kok berkilau, model baru? Suka? Iya, bagus sih. Tapi nggak tahu kalau Kak Han yang pakai apa bakal lebih cantik. Kamu nakal, mulutmu sok suci, tapi sebenarnya paling ngerti. Kayaknya suka yang inisiatif. Sampai ini Villa Buhan. Wah, Kak Han tinggal di rumah sebagus ini. Daripada gubuk di gunungku, jauh lebih bagus. Kemari. Kak Kani ini kenapa? Nakal masih pura-pura tidak tahu. Aku pura-pura apa?
Tapi aku ini suka kamu yang begini, lain kali kita datang lagi. Wanita di bawah gunung ini tidak hanya mengincar kesucianku, tapi juga tidak melepaskan mulutku. Guru wanita di bawah gunung ini terlalu banyak triknya. Aku mau kembali ke gunung. Selagi Kak Han belum kembali. Cepat cuci benda sialan ini. Nanti kesucianku hancur seumur hidup. Xiaoyu, aku kembali. Xiaoyu. Kak Han. Kak Han. Aku tidak sengaja. Tidak kusangka si kecil ini ternyata badannya begitu bagus, bahkan perutnya 8 kotak. Mbak Han, maaf ya. Aku tidak tahu kamu secepat ini sudah kembali. Soal ini, jangan bilang ke ibuku ya. Kamu di internet pakai akun cadangan ngobrol sama aku. Kamu panggil aku suka wanita dewasa. Berani sekali kan? Kenapa sekarang jadi penakut? Mbak Han, bilang apa? Nggak apa-apa, kamu udah capek hari ini. Iya ya. Ayo temani aku minum. Nggak enak banget. Nggak enak, ini kan Lafit 82 sebotol puluhan juta. Kok kamu bilang nggak enak? Tetap nggak enak. Mbak Han, coba punyaku jauh lebih enak dari yang itu. Oke, aku coba. Enak juga. Tentu, enak ini kan hanya ada di gunung kami, arak 1000 ular purba. Apa? Kamu bilang ini arak 1000 ular purba? Yang langka. Nggak ada di pasaran, katanya hanya di Tiongkok pemimpin tertinggi yang berhak mencicipinya, minuman legendaris. Anggur ini sangat berharga. Kenapa kakek tidak pernah bilang padaku? Tentu saja anggur 1000 ular kuno ini. Setiap tetesnya mengandung sari kehidupan yang luar biasa langka dan tak ternilai. Tegukanku tadi, setidaknya menghabiskan setara DP rumah di kota besar. Barang semahal ini jangan sembarangan diminum, kamu harus menyimpannya baik-baik. Kak Han, anggur ini bagiku seperti air putih biasa. Kalau suka simpan dan minum saja. Tubuhmu sedang kurang sehat, cocok untuk memulihkanmu. Ini terlalu berharga. Kak Han, apa kamu pikir aku memberimu barang semahal ini karena ingin sesuatu darimu? Kak, kamu ngomong apa? Aneh Kak Han, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu sakit? Karena minum anggur, efek anggurnya mulai terasa. Hei, apa kamu sudah tidur? Cewek kencan ini kok masih... Kirim aku pesan lagi. Tidur. Bocah ini udah tidur, gimana mau balas? Aku nggak bisa tidur. Mau ngobrol sebentar? Aku kirim aja, kamu tidur aja. Akhir-akhir ini aku capek banget meskipun kelihatannya sukses. Padahal tiap hari menanggung tekanan tak berujung, kamu paham? Besok di kantor ada rapat yang sangat penting akan menentukan masa depanku. Aku sangat tertekan, bahkan merasa takut setiap hari karena ini nggak bisa tidur. Susah bernapas, bahkan beberapa kali hampir pingsan. Ada serangan, hadapi ada masalah, atasi karena nggak bisa tolak, nikmati saja. Baik. Besok pakai baju terindahmu bikin semua orang terpesona. Oh ya, aku bisa kasih saran, pakai yang stocking hitam mengkilap dan pakai high heels pasti bikin mati gaya. Oh. Xiaoyu, Kak Han cantik. Bagus. Kamu memang punya selera ya. Tapi Mbak Han, kenapa tiba-tiba pakai ini? Bukankah ini yang kamu mau lihat? Tidak benar.
Aku semalam baru ngobrol dengan cewek kencan buta itu. Hari ini Mbak Han sudah pakai. Jangan-jangan. Aduh, Xiaoyu, apa dia tahu aku? Mungkinkah semua wanita di bawah gunung lagi tren pakai begini? Iya, sekarang lagi tren pakai begini. Sudah, nggak usah dibahas, nanti kamu sendiri pergi ke kantor. Aku hari ini mau pergi menghadiri negosiasi penting. Mbak Han. Langit tertutup awan hitam, ini pertanda buruk, bahaya. Mbak Han, hari ini mungkin ada bencana. Ke markas geng naga hitam. Siap, Bu Han. Xiaoyu, ngapain kamu kesini? Mbak Han, hari ini kamu akan celaka berdarah. Negosiasi ini ada masalah. Kakak Han, hari ini ada pertanda berdarah untukmu. Negosiasi ini ada masalah. Lin Yu, jangan sembarangan. Negosiasi ini menyangkut hidup mati grup. Aku harus pergi. Tenang saja. Meskipun geng naga hitam sombong, tapi ini negara hukum. Mereka tidak berani melakukan tindakan nekat. Aku punya pertimbangan untuk ini. Itu tidak boleh, kecuali aku menemanimu. Ini nggak pantas kan? Kenapa tidak pantas? Aku sekarang adalah satpam grup Puncak Jaya. Melindungi keselamatan direktur. Bukankah itu sudah seharusnya? Baiklah. Ramalan masih awan gelap di atas. Bahkan lebih rumit dan berbahaya. Seharusnya setelah aku ikut sudah ada perubahan. Seharusnya bahaya berubah aman. Pasti ada yang tidak sederhana. Hati-hati. Matilah. Wah, tangkap peluru pakai tangan. Sial, apa dia masih manusia? Tidak mungkin, ini bagaimana mungkin? Kau tembak aku tembak kau. Xiaoyu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Xiaoyu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kak Han, jangan takut, aku di sini. Bu Han di belakang, ada yang mengejar lagi. Bu Han di belakang, ada yang mengejar lagi. Mati kau. Sialan, peluru pun bisa ditangkis. Kalian pikir bisa menyentuh Kak Han? Enya. Wuhan, kau baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Pasti geng naga hitam. Mereka berani. Sampai segini, aku benar-benar meremehkan batas mereka. Xiaoyu, untung ada kau hari ini. Aku tidak seharusnya datang. Untung ada kau hari ini. Aku tidak seharusnya datang. Tidak harus pergi. Tidak harus pergi. Kenapa? Karena aku marah. Pak Fan, aku yang mengatur, penembak sudah siap. Hitung waktunya. Berita kematian Han Yun, perempuan itu, akan segera tiba. Saya Fan suka Ketua Lei, orang yang terus terang seperti ini. Setelah urusan ini selesai, saya pasti tidak akan mengecewakan Ketua Lei. Pak Fan, Anda terlalu berlebihan. Bisa melayani Pak Fan, itu adalah kehormatan bagi geng naga hitam. Setelah Han Yun, perempuan itu, mati, grup Puncak Jaya tidak memiliki pemimpin. Pak Fan bisa langsung mengambil alih kekuasaan. Dan dengan mudah mengambil alih tanah di kawasan timur. Sejak itu meroket tinggi, tak ada yang bisa menghentikan. Ketua, gawat. Han Yun sudah tiba. Dia tidak mati. Sampah, bahkan wanita pun tak bisa dihabisi. Aku pergi duluan. Jangan sampai dia melihatku di sini. Direktur Han, selamat datang. Maaf tak sempat menyambut.
Jalang cari mati. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutku hari ini, aku jamin geng naga hitam tidak akan melihat matahari besok. Gede amat marahnya, awas pecah pembuluh darah. Kamu. Ah, ya. Mau dipukul lagi? Ketua Lei. Lalat di luar banyak. Sayang akurasi mereka jelek. Semua sudah kuhabisi. Lain kali cari orang, pilih yang berguna. Buhan suka bercanda. Karena sudah datang, mari kita duduk bicara. Buhan, tanah di kawasan timur itu kita sudah bicarakan sebelumnya. Harga dari grup Puncak Jaya terlalu rendah. Harga pas. 300 juta. Lebih 1 sen? Grup Puncak Jaya tidak akan bayar. Buhan, ini kayak ngasih sedekah ke pengemis. 300 juta? Kamu mimpi tanpa 1 miliar? Kalian jangan sentuh tanah itu, sebutir tanah pun tidak. Kira kami geng naga hitam ini lemah. Kenapa cuma adu keras suara? Mau ku bantu, gigimu akan kuhancurkan. Biar kau teriak pelan-pelan. Buhan, tanah ini dari awal sampai akhir berhubungan dengan geng naga hitam kami. Grup Puncak Jaya kalian ingin monopoli, selera kalian terlalu besar. 300 juta. Tidak bisa sama sekali. Jang Meng, aku bisa duduk di sini hari ini. Itu adalah kesempatan terakhirmu. 300 juta. Beli supaya kalian geng naga hitam pergi dari kawasan timur. Kalau tidak, aku buat kalian tidak dapat 1 sen pun. Ingat, apa yang aku Han Yun incar, tidak ada yang bisa merebutnya. Kak Han hari ini benar-benar memukau auranya luar biasa. Kak Han keren banget. Buhan, sisakan sedikit jalan agar bisa bertemu lagi. 300 juta kami tak bisa bagi. Itu masalahmu. Waktuku sangat berharga. 1 menit lagi, transaksi batal. Guru, ada perubahan keadaan. Segera kirim orang ke geng naga hitam. Harus cepat. Baik, 300 juta, deal. Siapkan kontrak transfer. Kak Han, tanda tangani kontrak dulu. Aku ke toilet sebentar. Perempuan ini. Wanita ini benar-benar cantik. Aku hampir lupa urusan penting. Kak Han pasti sudah selesai tanda tangan. Aku harus segera menjemputnya. Guru memerintahkanku untuk membantu Jang Meng di sana pasti sudah dimulai. Ada apa? Buhan, kamu benar-benar pikir bisa lolos tanpa cedera bau dupa spesialku ini? Pasti tidak enak, kan? Dalam dupa ini ada obat bius terbaru tanpa warna dan bau. Sekali terhirup, dijamin kamu tak punya tenaga untuk melawan. Buhan, hari ini kamu masuk perangkap sendiri Presiden Puncak Jaya pun. Kenapa? Kamu mengusik orang yang salah, meskipun beruntung lolos dari maut, akhirnya tetap akan kalah di tanganku, Jang Meng. Orang yang salah. Siapa dalangmu? Setelah kamu jadi mainanku, kamu pasti akan tahu. Berani sentuh Kak Han, cari mati. Kak Han, ada apa? Xiaoyu, kita kena jebakan. Cepat pergi. Serahkan padaku. Aku sudah lebih baik. Hari ini kalian semua tidak akan pergi hidup-hidup. Bajingan, bunuh dia.
Tidak mungkin. Deng Hu, tunggu apa lagi? Serang. Kenapa? Apa masih kurang kena petir kemarin? Sudah lupa rasa sakit? Nah, saat itu aku hanya ceroboh. Sekarang aku sudah mendapat berkah dari Tuan Lianying. Hari ini aku akan membalaskan dendam. Mati kau. Xiao Yu, hati-hati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin aku jelas mendapat berkah. Bagaimana mungkin aku kalah? Mbak Dewi, cepat lakukan. Kalau begini terus kita semua akan hancur. Anak ini cukup menarik. Tapi cukup sampai di sini. Roh dewa merasuk. Pinjam tubuhmu untukku. Ini ilmu siam. Mengendalikan orang dari jauh itu pantangan ilmu. Lagi pula kau bukan lawanku. Nak, omonganmu besar. Hari ini kau akan lihat keajaiban ilmu siam. Pecah. Petir langit merah. Bocah sialan, kau mati. Tuan Lianying adalah dukun siam. Orang biasa sepertimu nggak akan bisa kalahkan Tuan Lianying. Xiao Yu. Aku sudah memperingatkanmu, karena kau tetap keras kepala, akan kuberi kau pelajaran. Ha! Gawat. Hehe. Ilmu petir yang sangat kejam. Dek, kamu sungguh menarik. Kakak ingat kamu. Deng Hu kalah. Lalu Nona Lianying. Siapa bilang kamu boleh pergi? Kakak, aku tidak pergi. Kahan, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Buhan kakak Han, aku buta, tak kenal orang hebat. Aku salah, aku rela tanpa syarat menyerahkan tanah kawasan timur. Mulai kini, geng naga hitam tak campur dalam urusan apapun grup Puncak Jaya, kumohon. Kasihanilah aku, beri aku jalan hidup. Jiang Meng, aku tanya. Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Itu Fan. Kok bisa begini? Ini serangan balik ilmu. Kekuatan ini sangat berbeda dari aura yang tadi merasuki Deng Hu. Benar-benar berbeda. Tampaknya orang di balik ini sangat kuat dan caranya juga sangat kejam. Kak Han, tanah di kawasan timur sudah dikuasai. Kenapa masih murung? Pengkhianat belum terungkap. Musuh sembunyi. Kita nampak. Mana bisa aku senang? Jangan terlalu banyak berpikir. Karena sudah keluar, anggap saja jalan-jalan. Ayo, aku ajak kamu ke tempat seru. Kak Han, lihat bos ini licik. Gelang ini dari plastik khusus, elastis sekali. Sekali sentuh langsung terbang. Ini cuma tipu-tipu. Mas, jangan asal bicara. Ayo main-main. 10 yuan 10 gelang. Lihat hadiah besarnya, ponsel buah model terbaru. Kalau kena, buat pacarmu. Ganti HP baru, pasti bangga. Kamu salah paham, aku bukan pacarnya. Sekarang bukan, kalau kena kan jadi... Mas, gini aja, kamu kelihatan oke. Gratis 1 gelang untukmu. Biar kamu coba hoki dulu.
Makasih, bos. Kamu tadi bilang ini tipu-tipu kan, masih main? Aturan untuk orang biasa. Aku sih, Bu. Pengecualian. Wah, beneran kena. Keberuntungan ini gila banget. Xiaoyu, kamu hebat banget. Tidak sah. Kakimu tadi menginjak garis. Pak, semua orang di sini melihat loh. Kamu mau ngelak? Aku berbisnis harus jujur. Kamu begini, siapa lagi yang mau mampir ke tempatmu? Iya, kalau nggak terima kalah, jangan jualan. Cepat kasih hadiahnya. Anggap saja hari ini sial. Kena di tanganmu. HP-nya nggak jadi. Boneka itu berikan padaku. Pak, berbisnis harus jujur. Bos itu jelas menipu orang. Kenapa kamu begitu sopan sama dia? Semua orang cari nafkah. Cukup diberi teguran saja, tidak perlu sampai habis-habisan. Jangan potong rezeki orang. Lagi pula aku dari awal memang incar boneka ini. Aku lihat kamu tadi menatap boneka itu lama. Nggak nyangka bosnya sendiri yang kasih, jadi sekalian ku berikan padamu. Terima kasih, Xiaoyu. Cuma terima kasih nggak cukup, Kak Han. Gimana? Harus ada bukti nyata dong. Kamu mau imbalan apa? Kak Han, temani aku main itu. Foto stiker? Itu yang kamu maksud? Iya, mau apa lagi? Masa iya aku harus jadi pacarmu? Jangan ngawur, ayo foto. Aku nggak tahu cara berfoto. Biasanya, selain diwawancara wartawan, aku cuma difoto majalah ekonomi. Santai aja, jangan kayak di kantor muka tegang terus. Ayo ikuti aku. Gini. Iya, tahan. Sekali lagi ganti pose. Wah, ganteng banget. Ceweknya juga cantik. Pasangan serasi, pacaran emang manis. Kak Han, kamu cantik dan pintar. Kamu hebat banget. Kenapa kamu masih jomblo? Ceritanya panjang. Dulu ada peramal nasib pernah meramal nasibku. Dia bilang, paruh pertamaku sengsara. Aku ditakdirkan berjuang di dunia bisnis, tapi di paruh kedua aku akan bertemu pria sejatiku yang lompat ke danau untukku. Begitu ya. Tolong Kak Han, aku tak bisa berenang. Bocah nakal, kau mau mati? Kau tadi hampir mati, masih tertawa? Senang. Makasih, Xiaoyu. Kau adalah sahabat ibuku, kakakku yang baik dan juga bosku. Itu semua sudah kewajibanku. Ma. Kapanpun kau sedih, datanglah padaku. Aku jamin kau akan bahagia setiap hari. Andai aku lebih muda 20 tahun, alangkah indahnya. Kak Han, apa katamu? Angin terlalu kencang, aku tak dengar. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Cepat pulang, ganti baju. Ayo kita cepat pulang, besok masih harus kerja. Kak Han, tunggu aku belum pakai sepatu. Kak Han, ini sudah larut malam, kenapa kamu masuk? Xiaoyu, siang tadi di danau. Kamu sengaja kan? Aku sekarang tidak bisa tidur. Temani kakak, ya. Kamu sudah tidak dengar kata kakak. Baiklah. Tapi Kak Han, bisakah kamu ganti baju dulu? Ini aku. Kupakai khusus untukmu, suka? Suka? Akhirnya tidak tahan menunjukkan ekor rubahmu.
kamu, wanita yang tadi siang. Dik, aku meremehkanmu ternyata bisa membongkar penyamaranku. Ilmu silat recehmu bahkan untuk menggaruku saja tidak cukup. Bilang siapa sebenarnya orang di belakangmu? Bersusah payah melawan Kak Han, apa tujuannya? Dik, apa yang kakak mau? Apa kamu tidak tahu? Tentu saja kamu. Kutukan darah. Sudah kubilang kau bukan lawanku. Masih ngotot. Kakakmu tunggu. Guruku tidak akan melepaskanmu. Gurumu kebetulan, jadi aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Katakan di mana dia. Aku akan mengantarmu dan gurumu pergi. Ya. Aku bilang, kemari. Dasar perempuan licik kalah, malah nyerang diam-diam. Kamu aku. Pura-pura tabrak. Cuman kena jarum doang. Sampai pura-pura mati? Beracun gila. Racun pesona es dan api. Wanita ini kejam banget sama dirinya. Udahlah, Tuhan Maha Pengasih. Hari ini anggap saja berbuat baik. Aku selamatkan nyawamu. Kuharap kamu tahu diri. Jangan usik lagi. Kamu ngapain? Laki-laki keji, kamu berani menodai aku? Tapi kalau bukan dia, aku sudah meledak dan mati tadi malam. Anggap saja tadi malam tak terjadi. Lain kali ketemu, kita masih menjadi musuh sampai mati. Aku dipakai gratis. Ngapain? Mantap, bos. Aksi semalam seru banget ya, sampai lehernya digigit. Sudahlah. Memang seru. Pinggang tuaku ini hampir patah dibuatnya. Pria hebat pun kalah oleh wanita cantik. Bos, ajari kami dong pengalamanmu. Kapan ya kami bisa seberuntung itu? Halo Pak Fandi. Kamu baru tidak tahu aturan. Melihatku tidak memberi hormat. Kakiku sakit ya, tidak bisa berdiri. Takut saat memberi hormat jatuh, nanti kamu dituduh. Kamu kira kamu siapa, satpam murahan? Berani bicara begitu padaku? Percaya atau tidak, aku bisa bikin kamu dipecat hari ini. Coba saja, lihat. Apakah kamu yang pecat aku atau aku yang pecat kamu? Serang dia, biar dia tahu kenapa bunga itu merah. Hari ini, kalau aku tidak membuatmu berlutut minta ampun, aku bukan Fandi. Celaka, keduanya direkrut Pak Van dari luar negeri, elit serigala hitam bergaji tinggi, 1 lawan 10. Bos pasti mati kan? Bocah. Berlutut sekarang, bersujud 3 kali, kupatahkan 2 kakimu saja. Hanya 2 sampah ini belum cukup untuk pemanasanku. Bunuh dia! Kalau ada apa-apa, aku Van Tiancheng tanggung jawab sendiri. Mustahil. Pura-pura.
Jangan kira aku takut. Dengar, urusan ini belum selesai. Tenang Pak Van, aksi baru mulai. Apa aku salah lihat? Pak Van ini kesurupan. Kenapa kalian diam saja? Cepat foto posting. Pemegang saham grup Puncak Jaya menari di depan umum. Berita besar langka 100 tahun. Jangan merekam, berhenti. Tubuhku tidak bisa kukendalikan. Kamu tunggu saja. Sekarang sebagai pemegang saham, aku akan memecatmu dari grup Puncak Jaya. Usir dia. Pemegang saham Fandi sungguh besar wibawamu. Bu Hani, Anda datang tepat waktu. Satpam ini memukul pengawal saya di depan umum dan dia bisa menggunakan sihir. Harus dipecat. Rudy adalah konsultan keamanan khusus yang saya rekrut dan bertanggung jawab langsung kepada saya. Anda ingin memecatnya? Apa Anda menganggap keputusan saya salah? Ataukah pemegang saham Fandi ingin mengandalkan statusnya di depan perusahaan terhadap anak buah saya melakukan main hakim sendiri? Baik. Hani, Rudy, kalian tunggu saja. Kak Hani, kamu datang sangat tepat waktu. Sedikit lagi, dia akan melepas celana dalamnya sendiri. Kamu ini suka bercanda. Ayo, bukankah sudah bilang kita makan siang bersama? Sekalian laporan kerja padaku. Mulai hari ini. Kakak Rudy adalah tujuan hidupku. Kapten, target itu agak sulit dicapai. Iya, pertama wajahnya saja tidak cukup. Guru Rama bocah kurang ajar itu benar-benar keterlaluan. Hari ini mukaku dibuatnya malu total. Anak itu memang punya ilmu. Layak aku tangani sendiri. Guru tak perlu Bapak turun tangan. Untuk sampah macam ini aku sendiri cukup. Bukankah kau sudah menemuinya? Kenapa pulang tanpa hasil? Dan membuat dia hari ini pamer di depan Puncak Jaya. Aku hanya menyelidikinya, tak kusangka dia punya mantra pelindung. Aku lengah sesaat sehingga dia lolos. Lebih baik begitu. Anak ini harus mati. Menjadi ancaman. Pak Van, hambatan rencana kerjasama kita akan saya singkirkan untuk Anda. Mengenai Han Yun. Tenang, aku sudah siapkan semuanya. Dia tak akan lepas dari genggamanku. Kak Yu, Anda orang tua kedua bagiku. Hari ini aksi Anda benar-benar seperti dewa turun ke bumi membuat si Van tunduk patuh. Iya Kak Yu. Keren. Mulai sekarang kami ikut Kak Yu. Kak Yu, makan buah. Makan buah, jadi kuat seperti macan. Santai. Baiklah. Melihat ketulusan kalian yang begitu tulus hari ini, aku akan mengajarkan kalian jurus. Kalian bengong apa? Cepat catat dengan buku. Harus catat. Cepat pulpen dan buku. Kak Yu, terjadi masalah besar. Kak Ani, ada apa? Aduh, nggak sengaja terkilir, sakit banget. Jangan gerak biar aku lihat. Aduh, Lin, yuk pelan sedikit. Tahan sedikit. Siapa suruh pakai sepatu setinggi itu? Sepatu hak tinggi itu seragam perang wanita. Kamu jangan sembarangan gerak. Jam kerja. Kalian berdua pintar banget cari tempat bermesraan. Kak Han, jangan salah paham. Ini aku sedang mengobati luka Kak Ani. Lin Yu, jangan banyak bicara. Bu Han, jangan marah. Saya sendiri yang tidak sengaja jatuh. Lin Yu memang membantu saya. Iya, kalau bukan aku, kaki Kak Ani ini besok jadi kaki babi. Oke. Bagus. Sepertinya grup Puncak Jayaku ini hampir jadi tempat kencan kalian. Dia ini kenapa? Lagi ngamuk. Bocah. Bu Han cemburu. Cemburu? Jujur katakan padaku. Kamu suka sama Bu Han kita ya? Di benak Lin Yu terbayang Han Yun yang berkali-kali membela dirinya. Begitu? Dan kelembutannya yang langka di tepi danau malam itu.
Hati terasa hangat. Tapi segera teringat identitas itu. Tapi dia sahabat ibuku. Zaman sekarang mana ada, kalau suka ya pacaran aja. Lagi pula, kalau kamu beneran dapetin dia, aku nggak masalah jadi yang kedua. Kamu bisa menemuiku kapan saja. Beneran? Ya jelas bohong dong. Enak aja kamu. Tapi kalau berani minta, aku juga bisa pertimbangin. Apa katamu? Gak apa-apa, kakiku sudah jauh lebih baik. Terima kasih, karena kau obati kakiku. Aku ajarin kamu 3 jurus. Dijamin Buhan, gak sampai 30 menit reda. Apa ini sungguh manjur? Pikiran wanita. Aku lebih ngerti. Hebat banget. Dasar bocah nakal. Baru datang beberapa hari, udah main sama sekretarisku, bahkan di depanku, berani-beraninya dia. Masuk. Kak Han, udah jam makan. Sesibuk apapun harus makan. Ini air madu baru kuseduh. Sehat dan cantik, juga legakan tenggorokan. Tidak. Jurus pertama, tebal muka. Asal nggak takut mati, pokoknya ngeyel. Kak Han, jangan marah. Aku kasihan kalau kamu sakit. Lagi pula kalau ibuku tahu, pasti nggak lepasin aku. Sekali ini aja makan. Siap. Apa aku tidak salah lihat? Buhan ternyata bersama Lin Yu datang ke kantin. Astaga, ada apa ini? Bukankah Buhan selama ini tidak pernah makan di kantin? Kak Han, silakan duduk dulu, saya ambilkan makanan. Bagaimana kamu tahu? Aku suka makanan ini. Mungkin kita saling memahami. Langkah 2, ikuti seleranya. Buhan suka yang ringan, suka ayam jamur dan telur udang. Kamu mulut manis. 5 tahun di Puncak Jaya, pertama kali. Lihat Buhan tersenyum bahagia. Iya, ini kan di kantin, bukan makanan mewah Buhan. Kok langkah terakhir tak terduga? Perempuan suka kejutan. Buhan pun begitu. Kak Han, ini untukmu. Harum sekali, apa ini? Ini kantung wangi buatanku sendiri. Isinya bahan-bahan herbal berharga, bisa cantikkan kulit dan tenangkan hati. Meredakan kelelahan Kak Han, tahun ini Anda 42 usia yang butuh perawatan, harus jaga kesehatan dengan baik, jangan terlalu memforsir diri. Gawat. Semua ramuan dalam kantong ini aku petik sendiri dari hutan terpencil. Dijamin murni dan bebas polusi. Untuk wanita seusia kakak sangat bagus. Bisa menunda penuaan, tetap awet muda. Bocah ini, apa dia sadar yang dia ucapkan? Usia wanita itu tabu loh. Dia malah menyebut usia ibuhan di depan umum. Pada nganggur ya? Loh, kenapa ini? Kantin tiba-tiba sepi. Trik-trik ini pasti Ani yang mengajarimu kan? Iya, Kak Ani memang hebat. 3 trik yang dia ajarkan semuanya manjur. Benar-benar kunci ngejar cewek. Kak Han, lihat jurus kedua. Sesuai seleranya. Kak Han, kan suka masakan ini? Oh, kalau jurus pertama? Jurus pertama, tebal muka. Kak Ani bilang, kalau tidak takut mati, ya terus nekat. Cewek suka gini. Lin Yu, kamu bodoh banget. Kak Han, jangan pergi. Dengar dulu. Kamu masih punya hati tahu menyusul. Kak Han ini, kamu di usia yang butuh perawatan, jangan marah-marah. Marah bikin cepat tua. Cukup, Lin Yu. Ini sebenarnya kenapa? Apa salah ucapanku? Kok kamu datang? Mau berkelahi? Guruku dia sendiri akan melawanmu. Dia sangat kuat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Cepat lari.
Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Bukankah kita musuh? Kau selamatkan aku selamatkan kau. Sekarang kita impas. Mulai sekarang, jika bertemu lagi, kita benar-benar musuh. Aku tak pergi. Kak Dewi masih di Puncak Jaya. Aku sudah berjanji padanya. Akan melindunginya. Terserah kau. Pokoknya aku sudah memperingatkanmu, hidup mati sudah takdir. Apa kamu suka padaku? Kamu mimpi. Perempuan di bawah gunung semuanya gila. Otak mereka aneh. Pak Fandi datang tanpa diundang. Mau minum teh? Bu Dewi, malam ini perayaan grup. Aku sarankan kau tahu diri, mundur dengan sukarela, serahkan Puncak Jaya, agar semua terhormat. Fandi, mimpi saja. Selama aku Dewi masih ada. Bahkan jika aku mundur, grup Puncak Jaya tidak akan kau yang memimpin. Dewi, jangan menolak kebaikan, nanti kau rugi. Jangan kira aku tidak tahu, saham-saham di tanganmu tidak cukup untuk melawanku. Kau bisa coba saja. Fandi, ini terakhir kalinya. Grup Puncak Jaya adalah segalanya bagiku. Kamu mau merebutnya? Tidak mungkin. Kamu benar-benar mau memaksaku sejauh ini? Aku tidak memaksamu. Kamu terlalu serakah. Kalau begitu aku paham. Hani. Aku sudah memberimu jalan keluar. Kamu sendiri yang mencari. Setelah malam ini, grup Puncak Jaya akan jadi milikku, Fandi. Aneh, kenapa tidak ada? Aneh, kenapa ada handphone di sini? Ini nomor WeChat-nya Kak Han. Lin Yu, ya? Halo. Xiao Yu. Kak Han cantik nggak? Wanita yang ngobrol sama aku saat kencan buta. Ternyata itu Kak Han. Kalau Kak Han pergi, nggak mungkin dia berhenti kirim pesan di tengah. Pasti ada masalah. Kekuatan langit dan bumi, buka mata dewa. Fan Tiancheng. Cari jejak dari kejauhan. Bu Han, akhirnya kamu sadar. Fan Tiancheng, apa yang sebenarnya kamu mau? Sederhana, malam ini di perayaan grup, di depan semua pemegang saham, aku akan menunjukkan perjanjian transfer saham yang kamu tanda tangani dan menguasai sepenuhnya grup Puncak Jaya. Mimpimu, Xiao Yu pasti akan datang menyelamatkanku. Jangan sebut satpam sialan itu, aku malah ingin dia datang. Dia datang, Master Rama baru akan membunuhnya. Tuan, tenanglah. Siapapun yang berani menghalangi rencana besar kita akan kukirim ke alam baka. Pak Han, perkenalkan, ini adalah Guru Rama dari Siam, di sampingnya adalah murid andalannya, Nona Lian. Aku sudah memasang jaring rapat, tinggal menunggu anak muda nekat itu masuk ke dalam jebakan. Setelah perayaan selesai, Puncak Jaya di tangan, aku akan bersenang-senang dulu. Lalu ku habisi kau. Setelah malam ini, aku akan berhasil masuk ke Tiongkok. Semua sesuai rencana. Guru, kami hanya mencari uang. Mengapa harus merenggut nyawa? Lemah hati, Lian. Ada apa denganmu sebenarnya? Sejak malam itu, kenapa kau menjadi begitu ragu-ragu? Tidak apa-apa. Jika kau merusak rencana ini, aku tidak akan memaafkanmu. Malam ini pulang cepat, ayo kita minum segelas. Baik, mabuk sampai tidak pulang. Kak Han, tunggu aku segera datang menyelamatkanmu. Ada yang menerobos masuk. Cepat beritahu Pak Van dan Guru Rama.
Nona Lianying, kami menemukan jejak musuh. Kami hendak melapor. Lin Yu, perseteruan kita. Sudah waktunya diakhiri. Pabrik ini besar sekali. Entah Kak Han ditahan di mana. Minggir! Kalahkan aku dulu. Kau bukan lawanku, kau takkan hentikan aku. Sari dia di platform paling dalam. Tapi Guru Kurama juga ada di sana. Kau pergi, kau mati percuma. Aku sudah janji pada Kak Sari, aku pasti lindungi dia. Apa pantas? Demi seorang wanita, kau bahkan rela mati. Cepat pergi, kau pada dasarnya tak jahat, ikut mereka hanya akan mengotori dirimu. Apa yang harus kulakukan? Kak Sari. Rudy, kok kamu datang? Cepat pergi, ada jebakan di sini. Mau pergi, terlambat. Dunia penuh penderitaan. Kalian berdua tak terkecuali. Malam ini guru ini akan mengantarmu ke alam baka. Xiaoyu pergi, abaikan aku. Kak Han tenang. Biar aku. Lepas dia, aku buat kau mati cepat. Bocah ingusan, tidak tahu diri. Kuperlihatkan kekuatan ilmu siamku. Boleh juga coba hadapi ini. Trik kecil. Petir. Siapa sebenarnya anak ini? Masih muda, sudah setinggi ini. Bunuh wanita itu. Matilah. Xiaoyu tidak apa-apa. Pahlawan menolong mengharukan. Sayang, kau tak selamat. Keji. Guru. Diam, cepat bunuh dia. Diam, cepat bunuh dia. Aku bilang sekali lagi, ini terakhir, bunuh dia. Kau ingkar perintah guru. Kau keras kepala. Mau lawan? Guru, ayo kita pergi. Dia sama sekali tidak menganggap kita ada. Dia bukan penjahat. Dia tak akan habisi kita. Kita masih punya jalan mundur. Diam, jalan mundur? Dalam kamusku, tidak ada jalan mundur. Baiklah, aku akan mengantarmu ke akhir. Guru. Apa yang kau lakukan? Guru, apa yang kau lakukan? Liana, demi rencana besarku, pergilah dengan tenang. Bajingan. Tak berguna, sekarang aku sudah berubah. Cepat pergi, dia menyedot energi vitalku. Kau tak bisa melawannya lagi. Yudi, cepat pergi. Terlambat, kalian semua tak akan pergi hari ini. Yudi, habislah. Nak, sekarang kau tahu perbedaan kita kan? Perbedaannya memang besar. Apa maksudmu? Karena dari awal hingga akhir, aku bahkan tak pakai setengah tenagaku. Mustahil kau menipuku. Biar ku unjukkan padamu. Wah.
Siapa sebenarnya dirimu? Seseorang yang tidak bisa kau lawan. Lian Ying, muridku. Tolong gurumu. Guru, sejak kau menyerangku mulai saat itu juga, Ikatan guru murid kita putus. Master Lin, Nyonya Han, ampun. Semua ini perintah Fan Tiancheng. Aku tidak akan berani lagi menginjakan kaki di Tiongkok. dia sendiri yang celaka. Mbak Han, kau tidak apa-apa? Xiao Yu, aku tidak apa-apa. Fan Tiancheng membawa surat pengalihan saham palsu. Dia sedang menuju ke tempat bisnis untuk mengambil alih proyek. Jika dia berhasil, grup Puncak Jaya akan hancur. Bajingan, aku tidak akan melepaskannya. Bajingan, aku tidak akan melepaskannya. Mbak Han, ayo aku antar kau hentikan Fan Tiancheng, binatang itu. Terlambat. Tempat acara bisnis di pusat kota, jaraknya puluhan kilometer dari sini. Acara di sana sudah dimulai. Kalian tidak akan sampai tepat waktu. Apakah jerih payahku di grup Puncak Jaya selama ini akan jatuh ke tangan sampah seperti ini? Mbak Han, orang lain tak mampu tapi aku bisa. Bangun. Teman-teman media, para pemegang saham. Han Yun, karena alasan pribadi, cuti tanpa batas waktu. Ini surat yang ditandatangani sendiri olehnya, surat pengalihan saham. Mulai hari ini, grup Puncak Jaya sepenuhnya diambil alih olehku. Bapak Fan bijaksana. Kami mendukung penuh Pak Fan. Hanum, lawan aku, kamu masih terlalu hijau. Grup Puncak Jaya akhirnya jadi milikku. Bu Hanum Rino, Kalian pada kemana? cepat kembali. Nanti terlambat tak keburu. Selanjutnya, mulailah upacara suksesiku. Siapa berani sentuh grup Puncak Jayaku? Satpam, Satpam, kemana kalian? Usir kedua orang gila ini, keluarkan. Mampus. Fandi palsukan dokumen saham, culik peras, sungguh tanpa hukum. Kamu menuduh sembarangan. Surat saham ini hitam putih. Kamu sendiri yang tanda tangan. Hanum, apa kamu gila? Kamu yang tanda tangan, sekarang ingkar. Bawa pria liar untuk mukul orang. Kamu yang tanpa hukum. Ibu Han, surat kepemilikan saham di tangan Pak Fan. Apakah itu asli? Ibu hilang beberapa hari ini kemana? Siapa lagi pria yang memukul ini? Sertifikat saham itu dipalsukan Fan Tiancheng. Demi kekuasaan, dia suruh pembunuh culik aku, mau bunuh aku. Jangan dengar wanita gila ini. Dia pelihara gigolo, menguras aset perusahaan. Setelah ketahuan aku, dia fitnah aku. Benarkah kata Pak Fan, ibu gelapkan dana perusahaan, pelihara gigolo? Tuan ini apakah Anda mengaku dipelihara? Kamu keji. Han Yun, tangkap butuh bukti. Kamu bilang aku culik kamu, bukti. Aku sempurna. Kamu pakai apa tuntut aku? Mau bukti? Aku beri. Kakakmu datang ke sini apa? Guru Rama, asal bunuh Han Yun saham gratis grup Puncak Jaya 20%-mu. Fan Tiancheng, kau menyewa pembunuh. Benar-benar sampah bisnis. Kau tega pada investor Puncak Jaya. Hei Fan, kau anggap kami bodoh? Puncak Jaya tak boleh jatuh ke tangan sampah sepertimu. Keluar dari Dewan Direksi sekarang. Palsu, semua hasil editan. Han Yun, dari mana kau cari perempuan liar itu untuk main drama? Ini fitnah keji. Aku akan tuntut kalian atas fitnah. Saat kau bertransaksi dengan Rama, namaku pun tidak kau tanyakan. Uang itu langsung masuk ke rekening luar negeriku. Mutasi rekening itu tidak bisa dipalsukan. Han Yun, Ibu Han, mengingat kita sudah bekerja sama bertahun-tahun, maafkan aku kali ini. Aku akan berikan semua sahamku padamu. Aku pergi dengan tangan kosong. Saat kau menculikku, apa kau ingat ikatan kita selama ini? Tuan Lin, Tuan Besar Lin, mohon Tuan berbelas kasih, lepaskan aku, Fan Tiancheng.
aku akan jadi budak tuan. Sayang, di rumahku tak kekurangan binatang. Baik, kalian yang memaksaku. Jangan bergerak, siapapun yang mendekat, aku akan mati bersamanya. Siapkan helikopter untukku sekarang juga. Kalau tidak, akan kubuat dia mati bersamaku. Fan Tiancheng, kamu sudah kalah, jangan terus salah. Diam dasar jalang. Kira aku tak berani bunuh kau? Tanganku patah. Satam, cepat tangkap dia. Mau lari? Biar kau rasakan ilmu rahasia Siam. Jangan mendekat, Guru Rama. Jangan cari aku. Pergi. Enyahlah. Aku mohon padamu. Kak Han, kamu bagaimana? Aku nggak apa-apa. Kalian mau apa? Saya Pak Fan. Cepat pergi, semua pergi. Satpam segera datang. Semuanya sudah berakhir. Xiao Yu. Makasih. Kalau bukan kamu. Di antara kita. Tak perlu makasih. Ngomong-ngomong, kok kamu tahu aku kena masalah? Aku lihat chat belum selesai dikirim, langsung tebak kamu kena masalah. Syukurlah masih sempat. Xiao Yu. Aku nggak sengaja menyembunyikannya darimu. Cuman aku... Kak Han, aku suka kamu. Kita bersama selamanya ya. Rupanya, di dalam hatinya sudah lama ada seseorang. Uang semua milikku, jangan rebut. Han Yun, cepat tuangkan anggur untukku. Bawa aku pergi. Aku juga terlibat dalam masalah ini. Aku bersedia menerima hukuman hukum. Tunggu. Kamu berbalik di saat terakhir, mengungkapkan wajah asli Fan Tiancheng. Lian Ying bisa dianggap jasa dan kesalahan saling hapus. Tetapi... Tidak ada tapi. Jika bukan karena kamu, Fan Tiancheng tidak akan tertangkap secepat ini. Apalagi, kamu dari awal sampai akhir ditipu oleh Rama dan Fan Tiancheng. Tidak tahu, tidak bersalah. Ayo, berterima kasih pada Kak Hanku. Meskipun kesalahannya kecil, hukuman tidak bisa dihapuskan. Mulai hari ini, kamu di grup Puncak Jaya bagian keamanan menebus salah. Terima kasih, Presiden Han. Nyawa Lian Ying ini mulai sekarang adalah milik Puncak Jaya. Insiden kecil, maaf buat kalian tertawa. Puncak Jaya ke depannya dipimpin saya Han Yun sendiri. Mulai hari ini, saham Puncak Jaya semua naik ke batas atas. Ibu Han hebat. Ibu Han berwibawa.